Hei, halo, bro kucing, apa kabar? Hei, bro kambing. Kabar baik, kabar baik, kabar baik. Bro, hari ini gua profit di Unilever loh. Ya lumayan banget nih, dapat 57%. Sahamnya lagi uptrend banget sih soalnya. Hah? Unilever bukannya downtrend, bro? Yang bener lu. Hah? Downtrend? Ngaco lu. Ini uptrend loh, jelas-jelas. Lu gimana sih lu? Katanya trader udah lama, tapi nggak bisa bedain mana yang uptrend, mana yang downtrend. Chart lu error kali. Coba sebentar gua buka chart gua dulu. Tuh. Chartnya downtrend, bro. Ngaco lu ya? J, itu mah uptrend bro. Lu lihat aja ini chart yang gue kasih itu uptrend. Lu buktinya gue aja profit 5% kok. Gimana lu? Ini downtrend, bro. Uptrend. Lu mah dibilangin mah batu. Lu yang nggak bisa bedain mana yang downtrend, mana yang uptrend. Ah, gua geprek jadi sate kambing lu. Pernahkah Anda mengalami kejadian di mana Anda bersama teman Anda atau ketika Anda menemukan bahwasanya analisa yang Anda jabarkan atau yang Anda buat tidak sama atau bahkan berbanding terbalik dengan analisa yang orang lain buat? Nah, pertanyaannya, siapakah yang salah? Apakah analisa Anda yang salah? Atau ya ternyata orang lain yang membuat analisa yang sama dengan Anda namun hasilnya berbeda, nyatanya mereka yang salah? Atau jangan-jangan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah? So, di video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya penetapan dan penggunaan time frame terhadap gaya trading yang sesuai. So, kalau Anda mau tontonlah video ini dari awal sampai akhir. Okay, do you wanna be boss? Let's watch Be Boss. What do you want? You want to be boss? Watch Be Boss. Halo, kembali lagi bersama saya Om Silent dalam acara Be Boss, belajar bersama Om Silent. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait topik yang sebenarnya terlihat simpel, tapi menurut saya ini adalah salah satu poin penting ya menuju keberhasilan kita, baik itu untuk invest ataupun kita sebagai seorang trader. Karena sebenarnya masih banyak banget, terutama teman-teman yang mungkin baru terjun di pasar modal kita, yang salah menafsirkan dan juga salah memilih atau menetapkan time frame yang sesuai dengan tujuan awal mereka terjun di pasar modal. Nah, sebenarnya time frame di sini bisa bermakna luas ya. Kalau dalam kacamata investasi ialah jangka waktu kita untuk berinvestasi. Biasanya kalau teman-teman berinvestasi ngomong time frame, maka ada time frame-nya jangka panjang, ada time frame jangka pendek. Jadi adalah waktu kita untuk menghold emiten-emiten yang kita investasikan, itu ada rentang waktu. Nah, time frame yang kita akan bahas di sini ini lebih ke arah time frame yang kita gunakan dalam charting. Jadi agak sedikit merefer ke teman-teman yang tipikal trader. Tapi ya nanti akan saya relatekan juga dengan teman-teman yang invest. Karena mau bagaimanapun, ya ketika kita mau beli atau jual suatu saham, in case kita juga seorang investor, maka suka nggak suka kita akan lihat chart ketika kita mau beli. Tujuannya apa? Jelas sebagai seorang investor agar lebih memaksimalkan titik entry sehingga margin of safety ataupun upside kita punya invest bisa jauh lebih besar. Karena kalau salah entry, sebagus-bagusnya saham yang kita invest, kalau entry-nya tidak tepat, maka akan berpengaruh juga terhadap hasil dari investasi. Oke, nah jadi itu kurang lebih pengertian time frame yang kita bahas. Nah, dalam beberapa platform charting yang ada, entah itu platform charting dari sekuritas atau platform independen seperti Ami Broker, ChartNexus, atau yang dari website, mungkin teman-teman paling familiar dengan TradingView, itu sebenarnya menawarkan beberapa charting yang mungkin saya akan bagi menjadi beberapa jenis.
Ya, nah sebenarnya ada beberapa jenis jenis time frame, atau mungkin kalau di platform-platform gitu ya, biasanya disebutnya TF ya. TF itu artinya time frame. Nah, kalau kita asumsikan ya, time frame itu terbagi kurang lebih menjadi 4. Yang umum itu ada 4. Ya, yang pertama ialah time frame menit, atau kalau kita bisa bilang chartnya chart per menit seperti itu. Artinya ialah setiap satuan candle ya, satuan candle yang muncul dalam platform Anda itu melambangkan 1 menit, tergantung Anda setting mau 1 menit, mau 2 menit, mau 3 menit dan sebagainya. Gitu ya, dan mungkin pembahasan candle kita akan buat di next video. Tapi saya asumsikan teman-teman sudah ngerti lah apa itu yang dimaksud dengan candle. Nah, lalu ada juga time frame harian. Nah, ini adalah salah satu time frame yang paling umum, yang paling paling sering digunakan lah dan bisa dipakai untuk berbagai tujuan. Lalu ada time frame weekly, ada time frame monthly, ya, dan sebenarnya ada satu time frame lagi yang terakhir mungkin kita bahas. Ini ya salah satu time frame yang cukup menarik, cuman nggak banyak orang tahu. Oke, jadi kurang lebih ada 4. Kalau tanya, Om, kenapa time frame jam nggak ada? Sebenarnya tinggal Anda setting, ya let's say 60 menit time frame-nya, maka kan sama dengan time frame 1 jam. Cuman biasanya time frame jam itu lebih banyak di platform-platform kalau teman-teman trading foreign exchange, atau kita lebih kenal dengan istilah forex. Ya, nah itu biasanya banyak trader-trader pakai 1H, 2H, 4H, yaitu adalah 4 hours, 1 hours, 2 hours. Ya, jadi time frame 1 jam, 2 jam, 4 jam, dan lain sebagainya. Tapi kalau di bursa kita, mostly kalau nggak menit ya daily, monthly, weekly. Sama satu lagi ya time frame yang cukup penting, agak unik gitu ya, yang nanti saya bahas di terakhir. Oke, itu pengenalan awal saja dari saya. Nah, lalu berikutnya ya kita akan coba bedah langsung aja. Nah, kira-kira seoptimal apa sih ya berdasarkan karakteristik kita menentukan time frame untuk kita melakukan analisa gitu ya, yang in case ujung-ujungnya kita akan mau beli, yang kita akan mau jual. Seperti itu. Nah, kalau mau kita bahas dari awal gitu ya, mungkin kita akan bahas dari time frame menit. Nah, kalau time frame menit atau time frame jam, itu udah jelas merefer kepada teman-teman yang hobinya atau memang karakteristik tradingnya itu lebih ke arah day trade, one day trade, atau mungkin teman-teman kenal dengan istilah ODT, atau juga ya bagi teman-teman yang scalping ya, cuan-cuan pendek gitu ya dalam beberapa menit, hitungan jam, maka time frame kecil sangat penting Anda gunakan untuk menentukan titik entry yang pas. Jangan kebalik, Anda seorang trader tapi pakai time frame monthly. Bisa kebayang nggak tuh seberapa bukannya salah ya, tapi menurunkan tingkat keberhasilan atau ketepatan analisa Anda. Contoh, ya Anda cuma mau beli nih, saya mau beli di harga di 1000 gitu ya, saya mau jual di 1020, profit sekitar 2%. Ya paling saya target 1 jam kena. Tapi Anda buka chart monthly, ketika Anda buka chart monthly, tanggalnya masih tanggal let's say 15 gitu ya, tanggal 15 berarti pertengahan. Candle-nya pun belum kebentuk, tapi Anda nganalisa hanya untuk cuan dalam 1 jam ke depan. Dan ya itu nggak worth it dan pasti salah nganalisa. Ya jadi kalau Anda pakai menit per jam, maka pastikan ya Anda adalah tipe seorang scalper ataupun juga one day trade. Nah, kalau Anda yang invest, ya jangan lihat menit. Ya, nanti kita akan bahas invest itu reverse-nya kemana. Oke, jadi untuk menit dan jam itu hanya cocok untuk one day trade dan juga untuk scalping. Ya, lalu kalau kita misalnya harian gimana? Kalau harian ini universe ya, ibaratnya kalau pakaian itu unisex, bisa dipakai pria, bisa dipakai wanita. Nah, kalau time frame harian, ini time frame yang paling umum dan Anda seorang trader, biasanya saya mostly semua pakai daily, habis itu baru dibedah entah itu menit atau weekly atau monthly. Tapi awalnya pasti semua dari daily. Nah, kalau yang invest sekalipun mau entry ya better pakai daily. Sebagai apa? Sebagai acuan, karena memang daily itu yang paling common. Ya, jadi
Kalau misalnya Anda mau beli nih, misalnya, oh saham ini breakout, nah, Anda tinggal tunggu konfirmasi penutupan hari, ya, di let's say di jam penutupan bursa di jam 3 atau di jam 4 sore, ya Anda tinggal beli berdasarkan candle daily. Seperti itu. Jadi candle daily adalah candle multifungsi. Seorang scalper juga oke. Cuman yang membedakan kalau Anda scalper, ketika Anda analisa buka saham A pakai chart daily, nah untuk titik entry yang lebih spesifik, Anda bisa menggunakan mungkin let's say bid offer kalau Anda sudah paham, atau teman-teman bisa menggunakan time frame yang lebih kecil, yaitu time frame menit atau time frame jam. Agar apa? Agar lebih rinci lagi titik entry yang pas. Oke, kenapa? Karena seperti kita melihat pakai mikroskop. Ya, ketika kita lihat objek-objek kecil, waktu dulu mungkin teman-teman ada meneliti di sekolahnya dan sebagainya, ketika Anda melihat dengan mikroskop, maka Anda bisa melihat detail-detail kecil yang tidak terlihat. Sama seperti seorang scalper, time frame menit, time frame jam akan membuka vision dari teman-teman untuk titik entry yang lebih fleksibel ketika Anda melakukan scalper atau one day trade. Oke ya. Lalu berikutnya adalah candle weekly. Nah, candle weekly dan candle monthly, ya saya langsung dua sekaligus. Ini lebih ke arah teman-teman yang sifatnya swing. Ini swing di sini dalam tanda kutip salah satu gaya trading yang mana bisa hold dalam time frame yang jangka menengah. Bisa mingguan, bahkan bisa berbulan-bulan atau mungkin bisa 1 tahunan. Nah, bagi seorang investor, ya biasanya Anda bisa menentukan titik entry based on daily atau based on weekly, dan itu sifatnya fleksibel. Ya, misalnya Anda buka time frame monthly atau weekly, dan ketika Anda cek, oh, kayaknya mau breakout nih. Nah, Anda tinggal bedah pakai daily untuk titik entry yang lebih spesifik. Jadi kita bisa combine antara daily, weekly, dan juga monthly untuk titik entry bagi seorang investor. Begitu pula dengan swing. Ya, begitu pula untuk teman-teman yang mau swing trader, menggunakan chart daily dan weekly itu akan sangat tepat sehingga bisa mengurangi noise. Ya, noise di sini apa? Noise ini dalam tanda kutip ialah false sinyal yang mungkin terjadi dalam analisa kita. Contoh, Anda kalau memang tujuannya swing, ya, Anda sudah gambar-gambar chart pakai chart weekly. Nah, tiba-tiba Anda buka chart menit, Anda iseng. Yang tadinya Anda analisa saham ini uptrend, gitu ya, ketika Anda buka analisa berdasarkan time frame menit, Anda lihat, loh, kok ini sahamnya downtrend ya? Nah, sehingga akan mempengaruhi psikologis teman-teman, dan ya Anda akan cut loss sana, Anda akan cut loss sini, ujung-ujungnya trading plan yang Anda buat itu sia-sia. Gitu, jadi pastikan, pertama, tentukan dulu tujuan dari teman-teman, ya teman-teman, apakah seorang trader, swing trader, one day trader, atau scalping trader, atau bahkan seorang investor. Nah, setelah Anda menentukan Anda memposisikan diri sebagai apa, ya maka Anda tinggal memilih time frame yang sesuai untuk melakukan titik entry ataupun melakukan analisa. Seperti itu. Gitu ya. Dan lalu salah satu time frame terakhir, ini tidak semua ada. Ya, saya nggak tahu sih di platform-platform luar itu ada atau enggak, tapi kalau di platform sekuritas, biasa sekuritas-sekuritas yang sudah ada nama, yang platformnya lengkap, itu biasanya menyediakan. Ya, ini adalah salah satu time frame, yaitu adalah time frame tick, atau kita bisa bilang time frame ticker. Nah, apa sih ini time frame ticker? Nah, time frame ticker, ya, time frame ticker ialah salah satu time frame, bisa dibilang pendek, bisa dibilang tidak pendek, karena time frame ini tidak berdasarkan waktu, tapi berdasarkan transaksi yang terjadi, ya, transaksi yang terjadi di saham yang kita cari tahu. Maksudnya gimana nih, Om? Contoh, kalau kita misalnya pakai 1M, M kecil gitu ya, maka kita pakai time frame 1 menit. Artinya setiap satu candle yang muncul itu melambangkan 1 menit pergerakan harga saham tersebut. Nah, ketika kita menggunakan time frame dari huruf T, misalnya saya menggunakan T200. Jadi artinya ketika 1 candle mewakili 200 transaksi yang terjadi di saham tersebut. Jadi ketika ada 2
200 transaksi yang match yang terjadi di saham tersebut, tidak pakai volume ya, tidak pakai value, tapi frekuensi transaksi yang done 200 kali, itu akan terhitung satu candle. Jadi ini fleksibel banget. Nah, kunci keberhasilan atau trikinya kalau Anda menggunakan time frame tick, pertama, ketika teman-teman trading atau scalping di emiten yang pada saat hari itu benar-benar rame banget, transaksinya terus-terusan dalam hitungan detik, bolak-balik, maka time frame tick merupakan salah satu time frame yang lebih enak untuk kita pakai. Cuman yang jadi catatan khusus ialah kalau ternyata kita salah mengidentifikasi yang mungkin kita ekspektasi sahamnya berfluktuasi, nyatanya tidak terlalu berfluktuasi, maka kalau kita pakai time frame misalnya let's say T200 gitu ya, 200 tick atau 200 transaksi, maka satu candle pun itu bisa makan berjam-jam atau bahkan satu hari pun nggak ada. Gitu. Jadi time frame tick ini bisa jadi time frame panjang, bisa jadi time frame pendek, tergantung fluktuasinya. Makanya trikinya ini akan sangat useful kalau emiten yang kita transaksikan volumenya lagi gede dan frekuensinya lagi diperdagangkan secara besar-besaran. Nah, ya, dan ketika Anda bedakan antara time frame menit dan time frame tick, maka teman-teman akan menemukan perbedaan yang cukup signifikan. Biasanya time frame tick agak lebih halus dan lebih smooth dalam pergerakannya. Jadi nggak terdistract atau tiba-tiba ada satu candle besar, tiba-tiba dibanting satu candle merah besar dan sebagainya. Tapi kalau time frame tick, pergerakan harganya akan lebih halus. Cuman harus digunakan dalam kondisi dan waktu yang tepat. Nah, lalu pertanyaan menariknya adalah, kalau Om Silent sendiri time frame tick ini pakainya gimana? Pakainya angka berapa? Nah, kalau saya time frame tick itu biasanya menggunakan 150 atau 200. Sebenarnya ini fleksibel. Anda mau tulis 155, 188, 88, 90, itu bisa. Tapi saya biasanya menggunakan angka 150 dan juga 200. Ya, dan ini digunakan, perlu Anda ingat, ini digunakan untuk emiten yang bener-bener lagi over transaksi. Nah, kalau sekiranya emiten yang Anda scalpingkan dia lagi hype, cuman mungkin nggak terlalu banyak banget frekuensinya, Anda bisa turunin ticknya dari 200, let's say bisa turun ke 150, 120, atau mungkin 90. Ini adalah angka-angka yang paling sering digunakan oleh para trader. Jadi Anda tinggal mainin angka di ticknya saja. Seperti itu. Dan sisanya ya tinggal Anda lakukan analisa sesuai dengan ilmu-ilmu yang Anda pelajari. Nah, sebagai conclusion akhir, saya akan membuat sedikit rangkuman yang mungkin teman-teman bisa baca terkait perbedaan karakteristik dari time frame gitu ya. Ini ada time frame-nya, ada tujuannya seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Ada level noise-nya. Level noise di sini lebih ke arah tingkat false analisa yang mungkin bisa kita hasilkan gitu ya. Karena balik lagi, semakin kita sebagai seorang scalper, maka risiko yang kita dapat pun juga bisa semakin besar. Ya, lalu ada kekuatan tren. Kekuatan tren di sini berarti kalau rendah, maka tren yang dihasilkan balik lagi karena kita pakai time frame menit, maka tren yang dihasilkan pun juga trennya jangka pendek. Dan itu balik lagi dipreferensikan atau disesuaikan dengan kondisi gaya trading atau karakteristik teman-teman. Lalu juga berdasarkan time frame bagi teman-teman yang mungkin mau hold dalam portofolio, maka ketika teman-teman memang awalnya tujuannya time frame menit gitu ya better one day trade aja. Kecuali Anda kalau mau coba swing, Anda kalau mau coba hold untuk jangka yang agak lebih panjang, ya balik lagi Anda mungkin bisa pakai time frame harian, time frame mingguan, atau mungkin time frame tahunan. Gitu. Jadi apa yang sudah saya jabarkan di awal ini semua saling terkait, dan mungkin at the end Anda bertanya, adakah time frame yang paling sempurna? Ya sebenarnya nggak ada. Gitu ya, yang perlu Anda ketahui di dunia saham ini analisa tidak ada yang 100% tepat gitu ya, apalagi penggunaan time frame. Nah, cuman untuk meningkatkan keberhasilan kita dalam trading ataupun mungkin swing ataupun mungkin investasi, ya, maka Anda harus mencocokkan dengan gaya trading, dengan karakteristik yang Anda punya.
Dan saya bisa pastikan setiap orang itu memiliki memiliki gaya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi misalnya kalau Anda tanya saya pakai tik 200, bisa saja ketika Anda coba besok atau di hari-hari pada saat market buka, bisa saja Anda menemukan tik 150 lebih cocok. It's okay. Pada intinya ialah gaya trading yang membuat Anda, time frame yang membuat Anda bisa menghasilkan profit di pasar modal. Itu sudah cukup. Ya, jadi apapun gayanya, ya tujuannya ya profit. Nah, cuman memang di sini penentuan time frame akan sangat mempengaruhi juga ya bagaimana cara Anda memandang atau menganalisa outlook dari pergerakan harga suatu saham. Jadi jangan sampai ke depannya setelah nonton video ini Anda mau memprediksi 1 bulan ke depan, Anda lihatnya berdasarkan time frame menit. Atau sebaliknya, ya Anda cuma mau memprediksi pergerakan dalam beberapa menit atau beberapa jam ke depan, Anda menggunakan time frame weekly atau time frame monthly. Nah, analisa-analisa itu yang mungkin kadang kita nggak sadar tapi kita lakuin. Gitu. Jadi ya, saya harap dengan video singkat kali ini terkait penggunaan time frame, saya rasa Anda sudah sedikit lebih paham. Dan yang mungkin bisa dicoba dengan time frame tick yang mungkin belum semua orang familiar, tapi saya rasa itu salah satu time frame yang bisa kita coba. Ya kalau cocok, saya rasa itu salah satu senjata juga ya yang bisa menyesuaikan mungkin gaya scalping dari teman-teman sekalian. So saya rasa cukup. Thank you banget teman-teman semua yang sudah tonton. Jika ada pertanyaan seperti biasa, teman-teman bisa list pertanyaannya di kolom komentar. Jadi saya rasa cukup. Thank you. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.